Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke teman-teman, kali ini gue akan mereview salah satu plastik model kit terbaru lagi di awal tahun 2025 ini. Dan mungkin ini akan menjadi salah satu alternatif terbaik di tahun ini, yang katanya sih bagus, yaitu Liber Priest dari 30 Minutes Fantasy. By the way, 30 Minutes Fantasy ini melanjutkan dari seri-seri sebelumnya, yaitu di 30 Minutes Mission dan juga di 30 Minutes Sisters, yang modelnya kawaii-kawaii gitu deh guys. Mungkin sedikit sinopsis saja ya teman-teman. Jadi 30 Minutes Fantasy ini mengangkat tema-tema klasik dengan alur cerita kerajaan-kerajaan gitu guys, yang model-model abad pertengahan pasca hancurnya bumi akibat hantaman meteor. Dan akibat kejadian tersebut tersebarlah beberapa kekuatan dalam bentuk elemen-elemen, ya macam avatar gitulah ya. Yang nantinya akan menentukan jenis-jenis dari job class-nya. Jadi di sini bakal ada job class god class yang berbeda berdasarkan elemennya guys. Wah, ini bakal keren banget sih. Karena nanti untuk armor dan juga untuk tampilannya menyesuaikan dengan jenis elemen dan juga job class-nya. Dan kali ini kita akan mereview salah satu job class Liber Priest yang merupakan perubahan job class kedua dari elemen air. Wah, ini bisa di penerusnya Katara dong. Jadi di dalam satu package ini sudah termasuk job pertamanya, kalau di sini namanya Silhouette, dan juga untuk upgrade armornya. Jadi sudah satu paket, tidak terpisah. Oke, daripada penasaran, ayo kita bongkar. Let's go! Oke, jadi ini untuk penampakan boxnya teman-teman. Untuk seukuran model kit harga 2000 yen ini cukup tebal menurut gue. Lumayan sih, lumayan tebal. Di halaman box ini ada beberapa ilustrasi untuk job class-nya, dan ternyata ini bukan job class terakhir ya teman-teman. Masih bisa di-upgrade lagi ke job class berikutnya, yaitu Liber Bishop, yang merupakan job class di tatanan top tier-nya teman-teman. Wah, ini keren banget sih. Dan untuk job class pertamanya ini masih seperti humanoid gitu guys. Dan mungkin ini akan jadikan semacam frame dasarnya juga. Dan setelah gua cermati ternyata ini untuk usia 15 plus guys. Kalau untuk grading sih ini setaranya master grade dong ya untuk tingkat kesulitannya. Penasaran apakah akan serumit itu teman-teman? Let's see. Untuk isinya ini lumayan banyak dan ini penuh ya teman-teman. Di sini ada 4 partisi, dari yang besar sampai yang kecil, dan juga buku panduan. Untuk runnersnya ini lumayan banyak, ada sekitar 12 keping. Dan di sini kita nggak dapat semacam stiker atau water decal. Jadi untuk detail warnanya murni dari plastik partsnya teman-teman. Oke, lanjut untuk bagian bahannya. Untuk kualitas bahannya ini menurut gua sih lumayan bagus, meskipun ada beberapa bagian itu yang tergolong tipis dan rawan patah. Mungkin mulai dari frame dulu ya, atau di sini disebutnya silhouette untuk humanoid job class pertamanya. Secara bahan ini lumayan oke. Yang menarik di sini adalah untuk detail liningnya atau garis-garis detailnya. Ini seperti ini. Ini keren banget sih. Jadi terlihat seperti bagian-bagian mekanis di badannya gitu guys. Kalau kalian rajin, kalian bisa menambahkan lining di sepanjang garis-garisnya. Untuk bagian armor cross-nya, ini sebutan untuk kostum job class lanjutannya teman-teman. Ini beberapa sih oke banget, terutama untuk bagian multicolor-nya. Untuk multicolor parts-nya, ini kebanyakan untuk bagian kain zirahnya ya, yang berwarna ungu seperti ini. Ini detailnya oke banget. Dan juga secara tekstur, bahannya tebal dan berbobot, seperti campuran antara plastik dan rubber. Cuma yang menurut gua kurang bagus di sini untuk bagian outer armornya. Ini tergolong tipis dan rentan patah, apalagi sebagian besar armor ini nantinya akan menjadi tumpuan untuk beberapa gimmicknya, seperti di bagian bahu dan pinggang. Kalau kalian gak hati-hati, ini bisa patah teman-teman. Untuk kualitas warnanya, secara umum ini cukup bagus, meskipun ada sedikit miss di beberapa parts. Gua mulai dari yang bagus-bagus dulu ya. Untuk yang pertama adalah di bagian multicolornya. Ini termasuk tajam dan detail banget. Untuk clear colornya juga oke banget, gua suka dengan warna birunya, terkesan mewah dan elegan. Yang gue suka di sini adalah untuk detail pola di masing-masing kainnya guys. Ini detail dan keren banget. Untuk warna putihnya ini agak nanggung ya, antara warna putih atau abu-abu. Jadi nggak tegas gitu aja sih menurut gua. Tapi masih cukup oke sih. Yang minusnya itu ada di bagian warna frame-nya. Jadi gua nemuin di sini ada beberapa yang mismatch dari segi warnanya. Jadi seperti beda warna gitu guys. Kesannya seperti belang. Ini gua nemuin di bagian kepala. Jadi kesannya seperti dua warna yang berbeda di bagian tempurungnya. Entah ini faktor produksi atau gimana, tapi ini terlihat mencolok banget. Dan untuk warna silhouette dan armornya ini agak nanggung aja, seperti tidak ada pembeda antara warna armor dan warna tubuhnya. Jadi terlihat monoton dan tidak ada variasi di dalam bentuk armornya. Oke, lanjut ke segi fitur.
Secara fitur ini termasuk unik menurut gua. Mungkin tadi gua udah spill di sesi sebelumnya untuk fitur jobless-nya, yang menjadi salah satu fitur pembeda dari seri 30 Minutes Fantasi ini. Jadi sebenarnya secara konsep ini nggak jauh berbeda dengan fitur-fitur yang sudah ada di seri-seri sebelumnya. Ya semacam penambahan expansion unit untuk upgrade ke model-model tertentu. Untuk line up-nya di seri ini ada 3 jenis job class. Yang pertama adalah untuk Liber Knight, yang kedua adalah Liber Fighter, dan yang ketiga adalah Liber Priest. Dan untuk job dasarnya di sini bernama Silhouette seperti ini. Masih botak dan tidak bertenaga. Jadi ini nantinya akan dijadikan sebagai frame dasar ya teman-teman. Desainnya sih lumayan keren, ini ada semacam blue crystal di bagian chestnya, jadi terlihat elegan meskipun masih botak. Terus juga ada semacam garis warna di bagian lengan dan paha, ini sepertinya menggambarkan tipe elemennya. Dan di sini ada banyak banget slot kosong yang lubang-lubang seperti ini kemungkinan akan dijadikan sebagai slot expansion untuk upgrade ke kelas berikutnya. Wah, bakal penasaran banget sih untuk job class selanjutnya ini bakal gimana penampilannya. Untuk fleksibilitasnya ini gua rasa udah oke banget untuk sekelas plamodel kit harga 2000 yen. Bagian besar sendinya ini juga bisa diputar 360 derajat, jadi udah fleksibel banget. Untuk sendinya juga udah lumayan kuat, dan mungkin ada sedikit minus di beberapa bagian. Nanti gua bakal detailin di bagian-bagian selanjutnya. Untuk gimmicknya juga udah lumayan banyak, jadi bisa kalian gunakan untuk mendukung nilai estetik ketika dalam mode berpose. Oke, kita detail ke masing-masing bagiannya ya. Untuk bagian kepala ini terkesan cukup simpel. Jadi ada semacam masker, front helm, macam pelindung kepala di bagian depan, dan tanduk di bagian belakang. Ini nggak tahu sih ini tanduk atau sanggul ya. Untuk bagian matanya ini sudah menggunakan color effect dari blue kristalnya. Meskipun nggak terlalu kelihatan tapi cukup oke sih menurut gua. Lanjut ke bagian body unitnya, untuk desainnya ini gue suka banget. Selain detailnya dapat, artikulasi dan fiturnya juga sudah lumayan lengkap. Yang pertama untuk bagian leher, ini udah fleksibel dan kokoh banget, jadi nggak perlu khawatir untuk digunakan ke pose-pose apapun. Yang kedua, di bagian pundak. Ini bisa digerakkan menyesuaikan dengan movement dari tangannya, jadi terlihat elastis dan tidak kaku di bagian bahu ini. Yang ketiga, di bagian badannya. Jadi untuk bagian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk upper chest, middle chest, dan juga bagian perut. Cara fleksibilitas dan artikulasinya ini keren banget. Kalian bisa mengatur arah dari bagian dada dan perut secara terpisah dengan sangat leluasa untuk disesuaikan dengan pose-pose yang kalian inginkan. Ini fleksibel banget. Untuk sendi-sendinya juga udah lumayan kuat dan nggak letoy teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir untuk gonta-ganti posenya. Dan di sini juga disediakan armor tambahan di bagian sekitar bahu. Desainnya udah mewah dan keren banget. Dan di sini disediakan juga joint khusus untuk menghubungkan armor dan bagian belakang bodinya. Ini agak ribet sih, tapi secara fungsi ini fleksibel banget. Lanjut ke bagian tangan, ini terlihat simple tapi multifungsi guys. Secara detail ini oke banget, meskipun masih terlihat agak kasar di bagian bicep dan radiusnya. Untuk fleksibilitasnya ini juga udah oke banget. Untuk dua bagian di bagian pangkal lengan dan telapak tangannya ini juga bisa diputar 360 derajat. Untuk telapak tangannya ini kita dapat 3 jenis yang berbeda ya. Mulai dari model menggenggam, terbuka, dan model untuk menggunakan senjata. Wah ini lengkap banget sih. Terus juga ada semacam deker juga di dekat siku. Ini simple tapi terlihat keren menurut gue. Dan sendi-sendinya ini udah lumayan kuat untuk movementnya. Cuma yang agak minus di sini adalah di bagian telapak tangannya. Menurut gue ini kurang praktis dan juga kurang kuat jika digerakkan. Jadi ada semacam joints tambahan untuk menghubungkan antara lengan dan telapak tangannya. Ini partnya kecil banget seperti ini. Dan ini nggak terlalu kuat, khususnya untuk model tangan untuk memegang senjata. Ini sering banget lepas karena nggak terlalu kuat untuk menahan beban dari senjatanya. Ini agak fatal sih menurut gue, karena ini salah satu fitur penting yang paling mencolok ketika digunakan untuk berpose. Yang mudah-mudahan bisa segera di-fix ya. Di bagian pinggang, ini salah satu yang menjadi perhatian gua. Cara desain ini menurut gua keren banget dengan fitur seperti efek-efek kain di lingkar pinggangnya, menambah kesan elegan ketika berpose. Ini keren banget sih. Selain itu, frame-nya juga bisa disesuaikan dengan gerakan atau posenya juga. Jadi ini terkesan hidup ketika kalian sedang berpose. Jadi semacam kainnya itu bisa digerak-gerakkan guys. Cara detail juga oke banget, sampai ke detail lipatan kainnya ini juga terlihat teman-teman. Namun ada satu hal krusial yang harus diperhatikan di sini, yaitu untuk frame-nya. Ini bahannya sedikit tipis dan rawan patah, khususnya yang ada di sekitaran engsel persendian. Contohnya seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati ketika ingin mengubah polanya teman-teman.
Lanjut ke bagian kaki, ini terlihat sedikit bulky dan agak kurang simetris dengan ukuran badannya. Tapi secara fungsi dan fleksibilitas, ini oke banget. Gua suka banget dengan detail lining di bagian kaki ini. Terlihat jelas dan terkesan futuristik, tapi klasik. Gimana ngomongnya ya? Untuk jointsnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian paha atas. Ini penghubung ke bagian pinggangnya ya. Terus yang kedua di bagian paha. Ini bisa diputar 360 derajat. Dan juga ada bagian betis dan ankle. Untuk fleksibilitasnya ini juga udah oke banget. Ini juga bisa bebas banget kalian gunakan untuk beberapa pose-pose yang berbeda. Udah enak banget deh pokoknya. Dan di sini kita disediakan satu jenis senjata, ini seperti tongkat Priest pada umumnya. Gue suka dengan desainnya, simple tapi mewah. Mungkin ini efek dari blue kristalnya, ini keren banget sih. Sayangnya, di sini kita cuma dapat satu senjata utamanya doang, nggak ada secondary weaponnya. Ya mau nggak mau, kalian cuma bisa berpose dengan senjata ini doang. Dan kita juga nggak dapat aksesoris tambahan seperti backpack. Ini sih ada slotnya, tapi backpacknya nggak ada. Mungkin untuk job class berikutnya ya kita bakal dapat sebagai part expansionnya. Oke, kita masuk ke sesi kekurangannya. Mungkin tadi udah gue sebutin beberapa ya. Yang pertama adalah untuk kualitas bahan frame armor cross-nya atau armor job class-nya. Yang kedua adalah miscolor. Bukan miscolor sih, lebih ke mismatch warna di bagian kepala. Jadi kelihatan belang. Dan yang ketiga adalah perbedaan warna antara siluet dan juga cross armornya. Ini tidak kelihatan mencolok, jadi terkesan monoton. Yang keempat adalah untuk tapak tangannya. Ini secara struktur agak ribet karena menggunakan sendi yang terpisah. Dan jika dipasangkan, ini agak longgar, jadi rawan banget untuk lepas pada saat berpose. Yang kelima adalah untuk part penghubung di bagian pinggang. Ini rentan banget patah karena bahannya tipis, jadi kalian harus hati-hati banget. Dan yang terakhir mungkin ini pendapat gua pribadi ya, yaitu untuk fitur senjatanya. Sayang banget sih, kita di sini cuma dapat satu senjata doang. Seharusnya sih dengan harga 2000 yen bisa dimaksimalkan untuk fitur senjata ini, karena kelihatan mencolok banget pada saat digunakan untuk berpose. Jadi agak kurang variatif aja gitu teman-teman. Oke, akhirnya kita masuk ke bagian kesimpulan atau konklusi dengan mempertimbangkan, mengingat, dan seterusnya. Lu kira upacara pelantikan. Oke, dengan mempertimbangkan harga dan fitur-fitur serta minusnya, gue bisa kasih nilai 8 dari skala 10. Kalau ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi video yang bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share pada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu informasi yang bermanfaat dari video ini. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti Instagram gua untuk mengetahui update apa saja yang akan gua posting terkait dunia pergundaman, plastik model, dan mainan-mainan yang lainnya. Jangan lupa di-follow ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, dan Merdeka Indonesia.